Kobaran api dengan cepat meludeskan sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kandang Sapi, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Warga pun panik dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil padam. Namun naas seorang penghuni rumah yang menderita penyakit stroke ditemukan meninggal dunia di lantai 2 rumah. Korban diduga tak mampu menyelamatkan diri sehingga terjebak dalam kobaran api. Kejadiannya saya juga posisi saya kan udah pulang nih, rumah saya kan di sana. Tapi kakak saya telepon, kalau ada kebakaran di dekat depan rumah, ya saya panik, saya kaget pulang sini. Waktu sini udah rame, saya juga iring-iringan dengan belakang diri itu. Pas sampai lihat di sini, udah ada Pak RW, udah ada Pak dari kelurahan, udah lengkap lah, dari Kasatpol juga udah pada datang semua, Kasipem. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza, diserahkan pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kepada keluarga Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan kepada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 9 orang dinyatakan hilang, jenazah Osima Yukari, pramugari yang jadi korban kebakaran Glodok Jakarta, berhasil diidentifikasi. Tak hanya itu, mobil milik Osima juga berhasil dievakuasi petugas gabungan dan diserahkan ke pihak keluarga. Tangis keluarga pecah melihat mobil Osima Yukari. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, dan Polri berhasil mengevakuasi kendaraan Honda Brio dengan plat nomor B1672 VOR ini. Mobil ini dievakuasi petugas gabungan dari lantai 7 gedung Glodok Plaza. Dari kendaraan ini, petugas menemukan karcis tiket masuk Glodok Plaza pada hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Dia naruh apapun barang di sini, Mbak. Jadi dari KTP, dompet, dan sebagainya biasanya di sini. Karena dia kalau pergi nggak suka pakai kayak dompet, itu nggak pernah. Jadi hanya HP. Osima Yukari merupakan salah satu korban tewas pada tragedi kebakaran Glodok Plaza. Saat kejadian, ia bersama rekan sesama pramugari sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya di diskotik Tiara, Glodok Plaza. Setelah melalui proses panjang, jenazah Osima akhirnya berhasil diidentifikasi 24 Januari 2025, tepatnya 9 hari setelah kejadian.
bapak-bapak yang menggali kubur saya sudah siapkan, carikan tempat yang terbaik bagi anak saya. Saya tadi putusan anak-anak dulu pesan apa itu patokan tuh apa namanya? Oh iya. Ya, itu sudah pesan. Iya, batu nisan termasuk tulisannya lahir 13 Maret 1995, sekarang wafat 15 Januari 2025. Rencananya jenazah Osima Yukari akan diterbangkan ke Kendal dan dimakamkan di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri bersama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar olah TKP di lokasi kebakaran diskotik Tiara, Glodok Plaza, Jakarta Barat sore tadi. Puslap 4 masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat kobaran api begitu cepat membesar. 9 hari pasca musibah kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Olah TKP yang dilakukan Puslap 4 Mabes kali ini merupakan olah TKP awal yang masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat api begitu cepat membesar dan membakar hampir seluruh bangunan gedung. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore ini kami dari Puslap 4 Bareskrim Polri didampingi oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Saya sampaikan pada hari ini kita baru bisa melakukan olah TKP awal. Karena hari-hari sebelumnya itu kita masih fokus, tim masih fokus untuk pencarian korban ya. Nah, hari ini tim dari Puslap 4 sudah mulai melakukan pengamatan untuk melaksanakan olah TKP ya. Tentunya dari kegiatan ini ada dua hal yang akan kita lihat. Sumber apinya dari mana, asalnya dari mana, kemudian material apa saja sih yang bisa menyebabkan kebakaran cukup hebat seperti itu. Nggak usah. Ini bukan latihan, bro. Petugas kembali melanjutkan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Petugas memfokuskan pencarian di lantai 8 Glodok Plaza. Titik pencarian korban difokuskan di lantai 8. Pasalnya, keseluruhan korban yang dievakuasi ditemukan di lantai 8. Hingga kini, total 12 kantung jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sementara itu, sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Pelaksanaan olah TKP, jadi dari lab 4 itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa banyak tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari Ketua Tim Penanggulangan Bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dengan proses pencocokan DNA. Sementara pelaksanaan olah tempat kejadian perkara belum bisa dilaksanakan lantaran masih banyak tumpukan material bangunan. Sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat
dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Pemirsa, tim gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Kasimpar, Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 24 orang, sementara 2 korban lainnya masih dicari dalam pencarian. Hari kelima pasca longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban hilang. 2 jenazah kembali ditemukan pada hari Jumat. Salah satunya adalah Aurelia Siva Lizara, 15 tahun, yang merupakan anak sekretaris Desa Kasimpar. Korban ditemukan 300 meter dari rumahnya. Dengan demikian, satu keluarga sekretaris desa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang meninggal telah ditemukan. Kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Lizara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sudah 300 meter dari rumah Pak Carik, turun ke bawah kanan di area persawahan, setelah jalan. Pencarian masih akan terus dilakukan. Hingga hari Jumat, total korban tewas 24 orang dan 2 lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah lain, namun belum bisa melakukan evakuasi karena terkendala cuaca hujan dan kabut di TKP Tanah Longsor. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan Sadusanto dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, proses evakuasi dalam pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini masih terus berlangsung. 1 jenazah korban ini kembali ditemukan di salah satu titik TKP bencana tanah longsor. Selain itu sudah ada sekitar 23 korban dan jenazah yang ditemukan di TKP ke bencana tanah longsor, di mana bencana tanah longsor ini melanda di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Selain itu, informasi yang kami dapatkan ini juga tim SAR gabungan sudah menemukan 2 korban lainnya, namun ini masih belum bisa dievakuasi karena membutuhkan alat berat. Hingga saat ini pun 2 korban ini masih belum bisa dikonfirmasi identitasnya, dan nantinya kami juga akan terus mengupdate terkait identitas para korban. Hujan lebat dan juga kabut yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono ini juga menjadi salah satu hambatan utama dari petugas tim SAR gabungan untuk terjun langsung ke TKP dan melakukan evakuasi kepada para korban yang ditemukan di TKP. Selain itu, belum ada bantuan alat berat, ini juga menjadi hambatan dari petugas untuk bisa menyingkirkan puing-puing yang menimbun korban dan juga TKP tanah longsor. Selain itu, akses jalan yang sempit ini juga nantinya akan menjadi hambatan utama bagi para petugas yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini. Nantinya tim SAR gabungan ini akan melanjutkan proses evakuasi, salah satunya ini juga dengan metode menggunakan anjing pelacak karena timbunan tanah longsor dan material ini tidak dapat memunculkan ataupun korban tidak dapat dikenali secara visual permukaan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Di hari keempat, total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 km. 750 personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar.
Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Dari Tangerang, Banten, Tilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang membawa manfaat tak terduga bagi nelayan. Pagar bambu tersebut dimanfaatkan untuk penangkaran kerang hijau. Ribuan bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun para nelayan juga dipersilakan manfaatkan bambu untuk penangkaran kerang hijau. Pemanfaatan pagar bambu ini bisa dilakukan setelah rangkaian tahapan penyelidikan barang bukti selesai dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membawa sebagian bambu sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus pagar laut ilegal. Ada beberapa nelayan yang memang sudah meminta ya untuk dimanfaatkan untuk kerang hijau. Jadi tidak ada yang terbuang mungkin. Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakannya. Demikian. Pembongkaran pagar laut dilakukan serempak melibatkan ribuan nelayan dari utara Tangerang. Jadi kita harapkan bersama-sama pemirsa untuk pagar bambu sepanjang 30,16 km ini nantinya dapat tercabut sehingga ekosistem laut kembali berjalan. Kemudian juga aktivitas nelayan seperti biasa juga dapat berjalan dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Tilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Kejaksaan Agung terus memantau perkembangan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Kejagung belum memastikan apakah akan turun tangan dalam kasus dugaan korupsi pagar laut karena belum mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi link sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India dalam rangka kunjungan kenegaraan. Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi negara dan puluhan WNI yang tinggal di India.
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Pala, New Delhi, India pada Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut langsung sejumlah pejabat tinggi, di antaranya State Minister of External Affairs Pabitra Margarita, Commanding Chief Palam Air Force Air Commodore Mehta, dan Dubes India untuk Indonesia Sandip Chakravorty. Setibanya di hotel, Prabowo juga disambut puluhan WNI yang tinggal di India. Mereka pun antusias dan senang bisa bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Prabowo. Karena kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Ya, mungkin kita nggak nyangka lah kalau Pak Prabowo bakal jabat tangan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung bersama rakyat. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Prabowo akan hadir sebagai chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden India Drupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerjasama kedua negara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Tangerang, Banten. Kedatangan Gibran disambut meriah oleh ratusan siswa yang antusias mengikuti program unggulan pemerintah tersebut. Gibran disambut antusias guru dan siswa di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Tangerang, Banten. Kunjungan Gibran dalam rangka meninjau kegiatan makan bergizi gratis. Ia mendatangi setiap kelas dan bercengkrama dengan para siswa. Para siswa pun terlihat senang menyantap hidangan yang disediakan. Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro menyambut baik program makan bergizi gratis. Menurutnya, program ini sudah berjalan baik di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selama ini, sejauh ini, 3 minggu ini juga kegiatan MBG ini berjalan dengan lancar. Jadi semua siswa alhamdulillah bisa merasakan langsung manfaat yang memang direncanakan oleh Bapak Presiden. Jadi anak-anak semua menerima langsung manfaatnya. Ketika kami tanya juga ke kelas gitu, mereka sangat senang dengan adanya program ini karena memang ya tujuan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kegiatannya kali ini, Gibran membagikan 1.500 paket makanan bergizi gratis yang diterima oleh seluruh siswa SMP, SMA, dan juga SMK. Dari Tangerang, Banten, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan melewati 100 hari pertama pada 28 Januari 2025 mendatang. Dalam diskusi catatan 100 hari Kabinet Merah Putih di Jakarta, 7 organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Cipayung Plus mengapresiasi kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang mencapai 87,5%. Ada sejumlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat seperti makan bergizi gratis, perumahan rakyat, dan pangan serta energi. Presiden Prabowo Subianto juga dinilai dapat mengakomodir semua kekuatan politik dalam dan luar negeri. Selain itu, Prabowo Gibran juga didorong untuk mengevaluasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih agar dapat memaksimalkan keberhasilan program. Jadi dalam berbagai evaluasi kami, khususnya mengenai persoalan makan bergizi gratis yang baru di launching 6 Januari, kami melihat sudah cukup baik. Hanya persoalannya Bapak Presiden harus memberikan perhatian penuh bagi jajaran kabinet untuk melakukan gotong royong, karena kami tahu di berbagai daerah juga belum terrealisasi, dan juga fokus untuk makan bergizi ini di berbagai daerah juga ada keluhan ataupun tantangan seperti tidak mencukupi mengenai anggaran yang sekitar 10.000.
Pemirsa, melalui program 1 juta masker, MNC Peduli menyalurkan masker kepada tenaga medis dan para korban bencana alam di Sukabumi, Jawa Barat. Masker medis digunakan untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya penyakit yang muncul pasca bencana alam. Awal Desember 2024, Kabupaten Sukabumi diterpa berbagai bencana alam. Mulai dari banjir, tanah longsor hingga tanah bergerak yang mengakibatkan ribuan kepala keluarga yang berada di 39 kecamatan terdampak bencana. Salah satunya di Kampung Nagrak, Desa Ciwalat. Sebanyak 28 rumah rusak berat dan 128 rumah lainnya rusak sedang dan ringan akibat bencana tanah bergerak. Saat ini, 40 kepala keluarga terpaksa masih harus mengungsi karena rumah mereka rusak. Para korban bencana ini juga masih takut terjadi bencana susulan. Berarti rumah ditinggal? Iya, ditinggal itu keluar. Karena retak? Retak. Retak. Di bawah retak, retak. Di kolong-kolong tempat tidur itu udah pada bara bolong. Membantu korban bencana alam di Sukabumi, MNC Peduli menyalurkan 6.000 masker dan 2.000 sarung tangan medis untuk melindungi tenaga medis dan para korban bencana dari bahaya berbagai macam penyakit susulan pasca bencana. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Puskesmas Pabuaran juga melakukan pemeriksaan kesehatan para korban bencana alam. Ucapkan terima kasih telah datang ke Kecamatan Pabuaran. Harapan kami terutama terhadap pemerintah untuk segera penanganan untuk hunian tetap. Banyak yang memang ada penyakit batuk pilek ya Pak. Mungkin itu bisa kita distribusikan ke tempat pengungsian. Mungkin salah satunya untuk meminimalisir pencegahan penyakit yang memang menular ke masyarakat. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang terkena bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas belajar mengajar yang berlangsung sejak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat untuk para siswa. Dan untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya, Jawa Timur mengadakan program tidur siang untuk para siswanya. Siswa dan siswi ini tampak terlelap di kelas setelah belajar dan sholat zuhur. Beralaskan tikar, anak-anak ini sedang menjalani program baru di sekolah mereka yang belum ada di sekolah lainnya. Para siswa dan siswi pun tidur diiringi alunan lagu relaksasi yang juga bergema di setiap sudut sekolah. Ya, program unik tidur siang di sekolah digagas SMP Negeri 39 Surabaya, Jawa Timur. Mulai jam 1 siang, para siswa sudah mempersiapkan kelas dan menggelar tempat tidur mereka. Ruang kelas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu putra dan putri, dibatasi dengan bangku sekolah. Enak sih, soalnya bisa refreshing pikiran, jadi segar aja. Agar tidur nyenyak, sebelum tidur semua telepon genggam wajib dikumpulkan. Para pelajar kini dapat menikmati tidur siang bersama di sekolah selama 1 jam. Ide unik ini berawal dari keresahan guru terhadap sebagian murid yang sering lelah dan mengantuk di siang hari. Dengan adanya program ini diharapkan anak murid bisa beristirahat sejenak dan kembali segar saat belajar di kelas. Lemes dari situlah muncul pada saat kami rapat dinas, ide muncul Bapak Ibu guru itu kalau bagaimana Bu kalau diadakan relaksasi 1 jam gitu, cara SAS gitu gimana Bu? Program tidur siang di SMPN 39 Surabaya baru 2 kali digelar. Diharapkan mendapatkan tanggapan dan hasil positif ke depannya. Kegiatan ini mengingatkan kita terhadap program yang sama yang diberlakukan di sejumlah negara seperti di Tiongkok dan Jepang. Para pelajar mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak agar dapat kembali beraktivitas dengan baik. Fasilitas yang nyaman seperti ini semoga bisa diikuti di Indonesia agar siswa merasa nyaman dan tenang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Peringatan Hari Gizi Nasional adalah momentum bagi berbagai pihak untuk bahu-membahu meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, utamanya dalam pemberantasan stunting. Komitmen dan partisipasi yang luas dibutuhkan
agar Indonesia dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai target pemerintah. Aksi 3 langkah maju bertujuan memperluas jangkauan screening status gizi anak dengan target 1 juta anak Indonesia di tahun 2025. Upaya kolaborasi pemberantasan stunting ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting sehingga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jadi 3 langkah maju ini adalah kampanye kami untuk membuat screening sebanyak mungkin bagi anak-anak dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi stunting. Kami menargetkan ada 1 juta anak yang akan kami screening dengan kampanye ini 3 langkah maju, dan dengan begitu lebih bisa secara lebih cepat bila memang ada anak yang berisiko stunting itu bisa ditangani dengan cepat, direkomendasikan kepada dokter dan mendapatkan penanganan yang. Pemirsa, sambut kemeriahan Imlek 2025, Anda dapat menikmati berbagai promo besar-besaran program kuliner. Ya, lebih dari 100 restoran siap memanjakan para pengunjung. Tahun baru Imlek adalah momen yang ditunggu oleh masyarakat. Tak hanya mewakili doa dan harapan, tradisi Imlek tak lengkap jika tidak didampingi oleh santapan sebagai momen penghangat kebersamaan. Kota Kasablanka kembali menghadirkan The Dining Cashback yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Program ini merupakan program kuliner yang siap memberikan pengunjung dengan promo besar dan dapat dinikmati di lebih dari 100 restoran di Kota Kasablanka. Pada tahun ini kita menghadirkan kembali program tahunan dengan nama The Dining Cashback, di mana kalau Imlek dan Valentine itu kan identik dengan makan bersama tuh. Misalkan Imlek dengan keluarga atau misalkan Valentine dengan orang terkasih, tersayang seperti itu. Nah, makanya sebelum makan di restoran-restoran Kota Kasablanka, alangkah baiknya membeli voucher terlebih dahulu dengan program The Dining Cashback, di mana voucher ini sangat cuan sekali. Kita beli 100.000 dapatnya 150.000, kita beli 200 dapatnya 300.000, dan kita beli 300 dapatnya 450.000. Program ini akan berlangsung dari 20 Januari hingga 21 Februari 2025. Dengan lebih dari 100 restoran yang berpartisipasi, pilihan makanan yang semakin beragam. Tak hanya itu, untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek hingga Cap Gomeh, akan ada beberapa event menarik lainnya seperti Parade Barongsai dan penampilan tarian Liong yang siap menghibur para pengunjung yang datang. Dari Jakarta, Ismalia, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mayoritas orang Indonesia menyukai buah durian. Oleh karenanya, musim buah ini selalu dinantikan, tentunya bagi para pencinta durian. Ya, apalagi kalau bisa makan gratis sepuasnya dan bisa dibawa pulang. Semua pecinta durian pasti ngiler dibuatnya. Nah, kegiatan inilah yang kembali digelar oleh MNC Finance dan juga MNC Leasing dalam acara Durian Vaganza. Seperti apakah keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang gak ngiler melihat ribuan buah durian ini? Buahnya yang besar dan warnanya yang hijau kecoklatan menandakan durian-durian sudah matang dan pasti rasanya manis dan legit di lidah. Berlokasi di kantor cabang Abdul Muiz Tanah Abang, Jakarta Pusat, MNC Finance bersama MNC Leasing kembali menggelar makan durian bersama dalam acara Durian Vaganza tahun ini. Ajang ini menjadi persembahan untuk para mitra dan rekanan yang telah berkontribusi serta mensupport kinerja MNC Finance dan MNC Leasing selama tahun 2025. Menyampaikan rasa terima kasih kami bahwasanya selama ini perusahaan kita telah dibantu ya dalam segala hal, baik dari sisi kreditur, dari sisi insuran, dari sisi kerjasama kita dengan debitur yang sudah berjalan dengan baik. Pada acara Durian Vaganza tahun ini, MNC Finance dan MNC Leasing menyiapkan sekitar 5.200 buah durian, baik durian lokal maupun durian premium yang tersedia berbagai jenis. Makan sepuasnya, bawa pulang suka-suka. Ya, jadi memang teman-teman semua dari bank, dari multifinance, dari asuransi, dari lelang, dan agensi juga hadir. Jadi dengan MNC kita kegiatan tidak hanya ini. Kami pernah camping bareng, kami pernah bermalam bareng di Baduy, ya.
bermalam bareng di Sukabumi. Durian Vagansa yang diinisiasi MNC Finance bersama MNC Leasing ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar perusahaan serta simbol keberhasilan dan kolaborasi kesuksesan bersama. Dari Jakarta, Rian Rahmat dan Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Henda dan rekan saya Galuh Pandu. Buronan KPK sekaligus tersangka dalam kasus IKTP Paulus Thanos ditangkap oleh otoritas Singapura. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyebut proses pemulangan buronan KPK sedang diproses. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Lembaga Negara, Menteri Hukum mengungkap sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung RI terkait permohonan pemulangan Paulus Thanos dari Singapura dan permohonan tersebut saat ini telah diproses Direktorat OPHI Dirjen AHU. Saat ini masih ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, khususnya Interpol terkait kapan Paulus Thanos dapat dipulangkan. Menteri Hukum RI menyebut hal itu tergantung berapa lama proses pengajuan disetujui oleh pihak pengadilan di Singapura. Tersangka kasus korupsi IKTP Paulus Thanos yang ditangkap di Singapura jadi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan. Curah hujan tinggi membuat beberapa titik aliran sungai dan saluran air meluap di Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan terjebak di tengah derasnya air. Beginilah kondisi aliran sungai Cibaligo yang meluap dan menutupi ruas jalan Mahar Marta Negara di kota Cimahi, Jawa Barat. Sebagian ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung menuju Cimahi maupun sebaliknya sempat tak bisa dilewati kendaraan akibat derasnya aliran air. Kendaraan yang melintas terjebak di tengah derasnya aliran air. Mobil yang terparkir bahkan juga sempat ikut terseret. Tak hanya itu, banjir juga mengepung ruas jalan utama lainnya, seperti Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Julaiha, dan Jalan Cihanjuang. Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi selama 2 jam yang diperburuk dengan kondisi saluran air termasuk gorong-gorong. Deras, di sini deras banget. Mas, kalau di sini setiap hujan banjir kayak gini nggak? Iya, banjir. Atau kiriman dari atas. Oh, kiriman atas. Ini biasanya berapa lama ini surutnya, Mas? 1 sampai 2 jam ya. 2 jam lah. Mas, ini dengan ini Mas jualan terganggu nggak, Mas? Terganggu. Ini berapa rumah yang terbanjiri, Mas? Banyak di sebelah sana. Kalau belakang nggak ada? Nggak. Jadi artinya banjir kiriman ya, Mas ya? Iya, banjir kiriman. Saat ini banjir sudah berangsur surut dan ruas jalan sudah bisa dilalui. Meski genangan air yang berlangsung selama 2 jam sempat menghambat arus lalu lintas. Warga berharap pemerintah serius dalam penanganan banjir, terutama melakukan perbaikan gorong-gorong serta memaksimalkan penampungan air di wilayah hulu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Mobil pickup yang diduga memuat BBM ilegal terbakar dan meledak di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kebakaran ini menyebabkan 4 rumah warga hangus terbakar. Mobil terbakar. Mobil terbakar. Woi! Sebuah mobil terbakar dan melaju tanpa pengemudi di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Jumat malam. Mobil yang diduga membawa BBM ilegal ini kemudian menabrak pagar rumah warga dan meledak.
Akibatnya, 4 rumah warga yang berdekatan langsung terbakar. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melalap habis bangunan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut pengamatan warga tadi, berawal dari mobil yang lewat dari arah Jalan Dayun Iksanuddin, kemudian mobil tersebut sudah dalam keadaan berasap. Kemudian mobil tersebut menabrak pagar masyarakat warga di Jalan Subatara, kemudian mobil tersebut meledak, apinya menyambar ke rumah warga. Ada berapa rumah yang terbakar? Untuk sekarang yang bisa diidentifikasi itu ada 4 rumah. Akibat kebakaran ini, para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Heba, iNews melaporkan.